Pada malam itu, hujan rintik membasahi jalanan, menciptakan genangan kecil di aspal yang sangat dingin. Suasana malam yang semakin suram menyelimuti kota dalam hening yang kelam. Di sudut sebuah apartemen tua, seorang tugas pengantar jenazah, sebut saja namanya Andi. Baru saja dia menerima panggilan darurat. Kali ini bukan kecelakaan lalu lintas atau kematian alami, melainkan kasus bunuh diri. Setibanya di tempat kejadian, Andi disambut dengan lampu-lampu yang berkedip biru yang terdapat di mobil polisi. Petugas polisi memberikan tanda ke Andi untuk masuk. Di dalam kamar yang pengap, tubuh seorang pemuda tergeletak kaku di lantai. Terdapat tali yang tergantung di plafon. Ada juga jejak kekerasan di sekitar leher korban. Sebuah surat tergeletak di meja. Surat itu basah oleh air mata yang belum mengering. Dengan hati-hati, Andi mulai bekerja. Tubuh korban sudah dingin, kulitnya pucat kebiruan. Ada rasa sunyi yang berbeda kali ini. Seolah keheningan dalam ruangan itu lebih dari sekadar ketiadaan suara. Udara di sekitar terasa sangat berat, seperti sedang menekan dada Andi. Matanya Andi tak sengaja terpaku pada sudut ruangan. Di ruangan itu, seperti ada bayangan yang bergerak cepat. Tapi, saat Andi menoleh, tidak ada apa-apa. Mungkin, itu hanya permainan cahaya, pikir Andi. Lalu, jenazah dimasukkan ke dalam kantung mayat dengan hati-hati. Bau khas kematian mulai menyeruak di hidungnya. Langkah demi langkah, Andi menuruni tangga yang sempit di apartemen. Di luar, mobil jenazah sudah menunggu. Lalu, ia membuka pintu belakang. Dengan tenang meletakkan kantung mayat di atas tandu. Kemudian, ia menutup pintu rapat-rapat. Sebelum masuk ke dalam mobil, angin malam yang dingin tiba-tiba menyapu tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Sejenak, ia merasakan tatapan tajam dari arah apartemen. Ketika ia menoleh ke belakang, jendela kamar tempat jenazah ditemukan tampak gelap, tapi seperti ada bayangan yang mengintai dari balik kegelapan itu. Lalu ia menghela napas panjang, berusaha mengenyahkan pikiran buruk. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke dalam mobil. Mobil melaju pelan di tengah derasnya hujan. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang menyala redup, memancarkan cahaya keemasan di jalan yang basah. Andi mengemudi dengan tenang, meski pikirannya sedikit kacau. Setiap kali mengantar jenazah di malam hari, suasana pasti selalu berbeda. Pasti ada sesuatu yang menekan. Seolah dunia lain mulai menyusup di sela-sela realitas yang ia kenal. Tiba-tiba, radio mobil yang sebelumnya mati, mendadak menyala sendiri. Suara statis memenuhi kabin. Andi mencoba memutar tombol volume, namun sia-sia. Statis berubah menjadi suara pelan, seperti bisikan, lalu kembali sunyi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu Andi mencoba melirik ke kaca spion, ia melihat ke arah belakang. Tapi, yang terlihat hanyalah kegelapan. Andi merasa ada sesuatu yang bergerak di sana, meskipun tak ada apa-apa. Tak lama kemudian, hujan berubah menjadi badai. Petir menyambar di kejauhan, menerangi jalan dengan kilatan putih. Saat itu, bayangan di kaca spion kembali muncul. Kali ini, terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat, dengan mata kosong menatapnya. Dari balik kursi belakang, Andi terperanjat, tangannya mencengkeram setir dengan ragu. Ketika ia kembali memeriksa kaca spionnya, wajah itu seketika sudah hilang. Napasnya terengah-engah, sementara tangan kanannya gemetar. Ia memutuskan untuk menyalakan lampu dalam kabin. Suasana sedikit lebih tenang. Tapi, tak lama setelah itu, tubuh jenazah dalam kantung bergerak sedikit. Andi terpaku, matanya melebar. Karena ia tahu, secara logis, ini tak mungkin terjadi. Rasa takut mulai merayap. Dengan susah payah, ia mengabaikan pikiran itu dan terus fokus pada jalanan yang semakin licin. Akhirnya, mobil mencapai rumah sakit. Andi merasa lega.
Namun sebelum ia keluar, ia mendengar suara ketukan dari dalam kabin belakang. Seperti ada yang mengetuk dari dalam kantung jenazah. Ia membeku, tak berani menoleh. Ketukan itu berhenti seketika. Dengan napas tertahan, Andi memberanikan diri keluar dari mobil. Di bawah pancuran hujan yang deras, ia membuka pintu belakang dan menarik Tandu keluar. Tiba-tiba, saat ia hendak mendorong Tandu menuju pintu rumah sakit, lampu di sekitar tempat parkir tiba-tiba padam. Dalam kegelapan total, Andi mendengar langkah kaki lembut di belakangnya, sangat dekat. Tapi, ketika ia menoleh, hanya ada kekosongan. Dengan gemetar, ia berjalan cepat menuju pintu rumah sakit, tak lagi peduli dengan segala gangguan di sekitarnya. Sesampainya di pintu, lampu kembali menyala, menerangi lorong yang sepi. Seorang petugas rumah sakit sudah menunggu, siap membawa jenazah untuk diotopsi. Ia berdiri dalam hujan, tubuhnya masih gemetar. Meskipun tugasnya sudah selesai, ia tahu apa yang baru saja ia alami akan menghantuinya untuk waktu yang lama. Keadaan malam ini, jalan yang ia lalui terasa lebih gelap dari biasanya. Kemudian Andi kembali ke mobil jenazahnya, meskipun hujan masih turun sangat deras, yang menghantam atap dan jendela dengan irama tak beraturan. Dia menyalakan mesin dan duduk diam beberapa saat, dan udara di dalam kabin terasa tegang. Seolah kehadiran tak kasat mata masih menggantung di sekelilingnya. Meskipun jenazah sudah diserahkan, perasaan aneh yang menyertainya sepanjang perjalanan tadi belum juga hilang. Perlahan, Andi mulai mengemudi keluar dari rumah sakit. Dan di sepanjang perjalanan jalan pulang, ingatan tentang bayangan di kaca spion masih terus terngiang di benaknya. Matanya berkali-kali melirik ke spion, mencari tanda-tanda dari keanehan tadi. Saat tiba di persimpangan, lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Andi berhenti, menatap kosong ke arah jalan di depannya. Genangan air di sekitar roda mobil menciptakan pantulan yang aneh, seolah-olah terlihat sosok bayangan samar-samar muncul dan menghilang di permukaan air. Tanpa disadari, napasnya semakin berat dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Lalu, tiba-tiba mobil terasa bergetar. Awalnya halus, tapi kemudian semakin kuat. Seolah-olah ada seseorang yang duduk di kursi belakang, sedang meronta-ronta. Kemudian Andi melihat ke belakang, tapi kursi belakang tetap kosong. Namun, getaran itu masih tetap berlanjut. Seperti ada energi yang tidak terlihat, namun jelas terasa. Seketika dia mencengkeram setir dengan erat, karena tidak tahu harus berbuat apa. Seketika, lampu lalu lintas berubah hijau. Tanpa berpikir panjang, Andi segera menekan pedal gas. Mobil melaju cepat meninggalkan persimpangan itu. Namun, tak lama setelah itu, sesuatu menarik perhatiannya di tepi jalan. Di bawah sebuah lampu jalan yang berkedip-kedip, Andi melihat sosok yang tak terduga, seorang pria dengan wajah yang sangat familiar. Pria itu berdiri diam, menatap langsung ke arahnya dengan mata kosong. Andi langsung tersentak, matanya melotot mengarah ke sosok itu. Namun saat dia berkedip, sosok itu hilang. Seolah hanya ilusi yang diciptakan oleh lelah dan ketakutannya. Akan tetapi, perasaan itu tetap tinggal di pikirannya. Menambah berat kegelisahannya yang sudah menumpuk sejak awal. Sesampainya di garasi tempat mobil jenazah biasa diparkir, Andi mematikan mesin dan duduk diam. Dia memandangi lingkaran kemudi, tubuhnya mulai terasa berat. Ia menghela napas dalam-dalam, berusaha melepaskan ketegangan yang mencekam sepanjang malam. Namun, sebelum ia bisa turun dari mobil, ia mendengar sesuatu yang sangat samar, sebuah bisikan. Nyaris seperti suara yang berasal dari dunia lain. Bisikan itu tidak jelas, namun menggema di telinga Andi tanpa sadar. Ia merasakan ada hawa dingin yang aneh menyusup masuk ke dalam kabin mobil. Padahal, jendela dan pintu tertutup rapat. Saat dia memutar tubuhnya, perlahan melihat ke arah kursi penumpang di sebelahnya. Sekilas, ia melihat bayangan samar seseorang duduk di sana, meskipun hanya sekejap. Namun,
cukup membuat jantungnya berhenti sejenak. Andi segera keluar dari mobil, pintu dibanting dengan keras. Nafasnya terengah-engah, dia berdiri di depan mobil, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Rasa takut kini tak lagi bisa disangkal. Ia merasakan kehadiran yang terus mengikutinya sejak ia membawa jenazah itu dari apartemen. Seakan ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, Andi memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia tetap berdiri di depan garasi. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena hujan, tapi juga karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Meski malam semakin larut, perasaan seperti ada sesuatu yang mengawasinya tidak kunjung hilang. Di dalam dirinya, Andi sadar ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Karena selalu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.